Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya seringkali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman saya, baik dari guru maupun kepala sekolah. Pendidikan di Indonesia ini sekarang ini mau dibawa kemana? Apakah daring atau pembelajaran tatap muka? Atau bagaimana pembelajaran selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video selanjutnya. Kalau kita melihat data-data yang ada sekarang ini terkait dengan penyebaran pandemi, maka nampaknya data-data itu semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat. Tidak ada penurunan sama sekali. Di seluruh penjuru Indonesia tidak ada penurunan sama sekali. Kemudian yang kedua, kalau kita mendengar dari anjuran para dokter, pada tim medis, semuanya menganjurkan kepada kita untuk social distancing, menjaga jarak, pola hidup normal. Sedangkan kalau kita lihat kenyataannya, kesadaran masyarakat tentang masalah pola hidup normal ini masih kurang sekali. Karena itu, menurut hemat saya, sekarang ini sudah saatnya pemerintah harus memberlakukan pembelajaran daring. Untuk itu, maka diperlukan sebuah sistem. Tidak hanya sekedar pembelajaran daring begitu saja, tapi harus ada sistem pembelajaran daring yang komprehensif, yang menyeluruh, yang mengatur semua kegiatan daring, dari mulai kurikulumnya, kesiswaannya, aturan-aturan penilaiannya, bahkan semua aktivitas yang mendukung pembelajaran daring itu harus disupport, harus dibiayai, harus difasilitasi, karena banyak variabel nantinya. Pertama, masalah kurikulum. Apakah kurikulumnya harus sama dengan kurikulum pembelajaran sebagaimana biasa? Apakah harus sekitar 15 pelajaran yang harus diajarkan kepada siswa? Itu juga harus didesain kurikulumnya. Apa-apa saja yang harus disampaikan kepada siswa, atau apa-apa saja yang siswa harus mengetahui terkait pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, terkait masalah sistem kesiswaannya, keaktifan siswa, bagaimana cara mengatasinya kalau siswa tidak aktif, atau tentang masalah akses internetnya, fasilitasnya, bagaimana terkait dengan siswa-siswa yang berada di wilayah yang jauh dari akses internet. Ini harus disupport semuanya. Jadi mulai dari kurikulum, kesiswaan, fasilitas, sarana prasarana itu harus disiapkan kalau kita mewajibkan pembelajaran daring. Tetapi ini mau tidak mau harus kita lakukan. Ini merupakan sebuah alternatif. Ini merupakan sebuah pembelajaran ideal saat ini. Kita harus siap, semua dewan guru harus siap, semua kepala sekolah harus siap. Apapun yang terjadi harus siap. Karena itu saran saya bagi Dinas Pendidikan atau pemerintah dan juga bagi Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, hendaknya sekarang ini harus meluncurkan sistem pembelajaran sekolah virtual, sistem pembelajaran sekolah daring yang mengatur seluruh aktivitas pembelajaran dari mulai kurikulum, kesiswaan, ketenaga kerjaan, karena banyak variabel yang harus disiapkan, termasuk juga fasilitas sarana prasarana. Terkait masalah ketenaga kerjaan, dewan guru, tidak semua dewan guru siap dalam pembelajaran daring, karena bisa jadi ada beberapa dewan guru yang masih gaptek tentang teknologi, masih belum mengerti tentang bagaimana membuat video pembelajaran, dan ini butuh sebuah pelatihan, butuh sebuah kursus untuk bisa membuat desain pembelajaran yang baik. Begitu juga fasilitas internet yang masih mahal. Ini mestinya harus mulai dipikirkan bagaimana caranya internet gratis atau internet murah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini. Kemudian juga terkait dengan masalah penilaian, masalah rapotan dan lain sebagainya. Kriteria penilaiannya seperti apa? Tentunya berbeda dengan kriteria penilaian di saat pembelajaran tatap muka. Ini harus secepatnya dibuat, disusun, dan disosialisasikan kepada seluruh sekolah, seluruh instansi yang terkait dengan pendidikan. Jika tidak, maka kita akan senantiasa masih bingung mau memberlakukan seperti apa, sampai kapan masalah ini berakhir. Ini
tidak bisa kita biarkan begitu saja. Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada masalah ekonomi. Investasi kita di bidang pendidikan harus lebih serius dibanding investasi kita di bidang ekonomi. Karena masa depan Indonesia, masa depan anak Indonesia tergantung dari pendidikan kita sekarang ini. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai masukan, semoga diterima bagi dinas pendidikan dan juga bagi teman-teman guru dan kepala sekolah. Semoga pembelajaran daring ini berjalan dengan lancar dan Indonesia semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.